waktu itu saya cukup tergelitik ketika karena saya temenan sama si Teguh ya, kemudian di status WA pernah di anak muda yang disaring oleh Allah untuk hadir ini majelis namanya, bukan pengajian tapinya ya, majelis kan orang duduk ya, kumpulan orang duduk. Nah duduknya ini untuk menuntut ilmu. Nah insya Allah malam ini kalian akan mendapat sedikit ilmu. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Hilda, nanti akan ada beberapa hal yang memang harus kalian perhatikan dalam pembahasan surat. Nah ini menjadi penting. Kenapa penting? Karena surat itu walaupun terkesan jadul, tapi ini masih sering digunakan, dan memang termasuk hal yang yang sangat vital dalam dunia organisasi. Segala macam aktivitas, segala macam acara itu akan membutuhkan sebuah surat. Ya, memang bukan zaman lagi kita mengirim surat langsung aja melalui WhatsApp, tapi ini masih digunakan. Walaupun dalam dunia pribadi ya, kehidupan pribadi itu sudah tidak digunakan lagi surat menyurat seperti zaman dulu, tapi surat-surat semacam ini itu masih penting digunakan. Anggaplah surat dulu pada masanya juga digunakan untuk berkomunikasi antara seseorang dengan orang yang lain. Dulu zaman saya udah ada handphone. Zaman saya masih remaja. Zaman dulu remaja itu belum ada handphone. Oleh Pak Lamudin Finoza ini dibatasi bahwa surat itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan syarat dan kriteria tertentu. Artinya ada syaratnya. Pesannya, tujuannya pun berbeda. Tidak hanya menginformasikan sesuatu, tapi ada tujuan khusus. Dia bisa berupa permohonan. Makanya ada namanya surat permohonan. Ada surat pengenalan tentang organisasinya. Bisa juga surat lamaran pekerjaan. Nah itu dibutuhkan tuh. Artinya batasan-batasannya itu sudah dibatasi lagi. Dan syaratnya apa saja sih? Syaratnya banyak ya. Tapi kalian pasti ngerti. Yang pertama syaratnya bentuknya harus standar. Nah ketika saya melihat bentuknya, ini bentuknya sebetulnya belum standar sebetulnya. Nah kalau ada proyektor ini saya bilang wajib. Harus ada. Karena ini adalah identitasnya. Yang pertama logo, kemudian yang kedua adalah nama organisasinya. Yang pertama organisasi kalian adalah Karang Taruna. Karang Taruna berapa nih? 07 ya, 07 atau berapa? Ya. 07 dan seterusnya. Ini harus terus lengkap. Jangan sampai berubah-ubah. Tolong disepakati nanti gimana nih kop surat kita ini nggak boleh berubah. Kalau perlu nanti ada kertas khusus yang memang sudah ada kopnya. Di komputer, di laptop itu di Microsoft Word tinggal bikin aja. Bikin di bagian atasnya ya halaman kalau nggak salah ada pack numbernya itu di set di situ di pack numbernya, jadi ketika ngetik tinggal ngetik bawahnya aja. Itu harus disusun. Yang pertama namanya ini boleh ada dua ini ya, ada dua hal yang disampaikan di sini, nama organisasinya dan nama unit organisasinya. Karang Taruna, kemudian divisi apa boleh, tapi kalau masyarakat umum tulis saja Karang Taruna. Makanya biasanya nih satu organisasi punya beberapa kop biasanya, ya kan divisinya banyak, tapi kalau Karang Taruna cukup Karang Taruna aja karena nggak ada Nah itu kalau misalnya kita mau ada acara PHBI peringatan hari raya besar Islam atau mau punya ustad, nah yang kita pakai itu logo organisasi Roisa apa logo sekolahnya? Oke. Ada dua logo yang